Apa kabar semua? Masih semangat ya belajar matematikanya? Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Kompetensi dasar yang akan kita pahami menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menyatakan bilangan berpangkat bulat positif menjadi bilangan desimal. Kemudian, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif dan menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat bulat positif menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sebelumnya kita pahami dulu tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu dituliskan dengan A pangkat N, yang berarti A kali A kali A kali A. Di sini A-nya dikalikan sebanyak N. A pangkat N disebut sebagai bilangan berpangkat dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat positif menjadi bilangan desimal, kalian cukup mengalihkan bilangan pokok sebanyak pangkat. Jadi kalau 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. Ya, 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 25 dikali 5 adalah 125. Kemudian contoh kedua 10 pangkat 7. Ya, artinya 10 kali 10 kali 10 dikalikan sebanyak 7 kali. Ya, kalau perkalian dengan 10 kalian cukup menambahkan 0 sebanyak yang dikalikan. Sini yang dikalikan 10-nya 7 sehingga sama dengan 10 juta. Untuk yang kedua, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Jadi kebalikan yang tadi, kalau ada bilangan desimal, kita ubah ke bentuk pangkat bulat positif. Contoh 128. Nah, untuk mengubah 128 ke bilangan berpangkat bulat positif, kita bisa mencarinya dengan faktorisasi prima. Ya, kita bagi 128 dengan bilangan prima. Ya, yang pertama adalah yang paling kecil dengan 2. 128 dibagi 2, 64 dibagi 2, 32 bagi 2 lagi, 16 bagi 2 lagi, 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Nah, sehingga 128 kita bisa ubah menjadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Jadi sama dengan 2 pangkat 7. Contoh kedua 800.000. Ya, 800.000 bisa kita ubah menjadi 8 kali 100.000. 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, 100.000 kalau kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat dengan basis 10, lihat di situ nolnya 5 sama dengan 10 pangkat 5. Sudah berubah ya menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Mau diubah lagi yang 10 pangkat 5 boleh. 10 pangkat 5 adalah 2 kali 5 sehingga sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Nah, untuk penyederhanaannya kita akan pelajari selanjutnya. Oke, sifat-sifat bilangan berpangkat.
Di sini akan kita pelajari untuk pangkat bulat positif ya. Nah, untuk selebihnya nanti kalian pelajari di kelas 9. Nah, yang pertama kita akan coba untuk bilangan berpangkat kalau dikalikan dengan bilangan basisnya atau bilangan pokoknya sama. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Kita akan uraikan 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Dikali 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Kalau kita buka kurungnya, maka 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Sehingga sama dengan 2 pangkat 5. Nah, sekarang kalian perhatikan pangkatnya. Di awal yang dikalikan itu pangkatnya 2 dan 3. Kemudian di hasil akhir 2 dan 3 menjadi 5. Diapakan ya 2 dan 3-nya? Iya, ditambah. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Ingat ya, syaratnya bilangan pokoknya sama. Kita bisa buat bentuk umum. Jadi kalau ada A pangkat N dikali A pangkat M, ingat bilangan pokoknya sama-sama A, pangkatnya yang berbeda, sama dengan A pangkat N ditambah M. Ini sifat yang pertama. Jadi kalau bilangan berpangkat dengan basis sama dikali, pangkatnya ditambah. Untuk penggunaannya kalian cukup menambahkan pangkatnya. Sebagai contoh, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4. Bilangan basisnya sama, jadi sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 9. Bisa ya? Yang kedua, kalau bilangan berpangkat dibagi. Misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Dibagi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Bisa disederhanakan ya, kita bagi 2 dengan 2 di atas dengan 2 yang di bawah. 2 bagi 2, 2 bagi 2, 2 bagi 2, hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa adalah 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Perhatikan pangkatnya. Di awal tadi pangkatnya 5 dan 3 sama dengan 2. Diapakan pangkatnya? Iya, dikurang. Kita bisa buat bentuk umum lagi. Jika A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Ini sifat yang kedua. Kalau bilangan berpangkat dengan basis sama dibagi, maka pangkatnya dikurang. Untuk penggunaannya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 4 itu 1. Jadi sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Yeay, bisa ya? Selanjutnya untuk bilangan berpangkat kalau dipangkatkan. Misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 dipangkat 2 artinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kalau kita uraikan itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka bentuknya sama dengan 2 kali 2 kali 2, 2-nya sebanyak 6 kali. Sehingga sama dengan 2 pangkat 6. Perhatikan di pangkat, 3 dan 2. 3 dan 2 berubah menjadi 6. Diapakan? Iya, dikali. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga bentuk umumnya A pangkat N dipangkatkan M akan sama dengan A pangkat N dikali M. Sifat ketiga. Untuk penggunaannya, 3 pangkat 5 dipangkatkan 4. Ya, kita kalikan pangkatnya.
3 pangkat 5 kali 4 adalah 20. Jadi sama dengan 3 pangkat 20. Pasti bisa ya. Yang keempat, kalau bilangan berpangkat dikalikan tetapi basisnya berbeda, pangkatnya sama. 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Ingat, perkalian bilangan bulat bersifat asosiatif. Jadi kita bisa kumpulkan misal 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5. Ya, di sini 2 kali 5-nya ada 3. Jadi kita bisa tuliskan 2 kali 5 pangkat 3. Nah, 2 kali 5 bisa kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 3. Kita bisa buat bentuk umum lagi. Jika A pangkat N dikali B pangkat N, pangkat sama pokoknya berbeda. Sama dengan dalam kurung A kali B pangkat N. Ini sifat keempat. Untuk penggunaannya, 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Ya, pangkatnya sama, kita bisa ubah menjadi 3 kali 7 dipangkatkan 5. 3 kali 7 adalah 21, sehingga sama dengan 21 pangkat 5. Aku pasti bisa. Yuk, kita akan coba sifat-sifat tadi untuk menyelesaikan beberapa soal. Cobaan pertama, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 7. Perhatikan bilangan pokoknya sudah sama. Ingat, bilangan berpangkat dengan pokok sama, kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat dikurang. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 5 ditambah 4 dikurang 7. Berapa? 5 tambah 4, 9 dikurang 7, 2. Sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, jadi sama dengan 9. Cobaan kedua. 8 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 7 dikali 2 pangkat 3. Sama dengan, basisnya samakah? Tidak. Pangkatnya samakah? Tidak. Lalu harus bagaimana? Iya, kalian bisa menyamakan basis atau bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Jadi 8 dan 4 kita bisa ubah ke bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. 8. 8 adalah 2 pangkat 3. Sehingga 8 pangkat 5 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 di pangkat 5. Kemudian 4 adalah 2 pangkat 2. Menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 7, 2 pangkat 3-nya tetap. Ingat tadi bilangan berpangkat kalau dipangkatkan pangkatnya dikali. Ya, kita kalikan pangkatnya. 3 kali 5, kemudian 2 kali 7. 2 pangkat 3-nya tetap. Kita hasilkan dulu 3 kali 5, 15. Jadi 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 14 dikali 2 pangkat 3. Bilangan basisnya sudah sama? Ya, kita sederhanakan pangkatnya. Kalau dibagi pangkat dikurang, kalau dikali pangkat ditambah. Ya, 15 dikurang 14, 1 ditambah 3, 4. Sehingga sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Mudah ya? Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya sehingga kalian dapat pemberitahuan untuk video selanjutnya.
Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.